Bagaimana kalau kita pun dalam kehidupan kita, seringkali kelemahan-kelemahan iman itu dapat terjadi sehingga kita juga yang mendapat berpaling daripada Tuhan yang kita telah terima, yang telah mengasihi kita, dan pada saat-saat tertentu kita berpaling daripadanya. Inilah Shalom, salam sejahtera bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kita memuji membesarkan nama Tuhan karena kesempatan indah kembali dapat berbakti, beribadah pada saat ini. Kita tentunya telah mempelajari sepanjang minggu ini bagaimana kita dapat menjadi saksi-saksi Yesus. Dan bagaimana kemarin kita telah membahas bagaimana jika seseorang yang kita kasihi, yang telah kita bawa pada satu persekutuan dengan umat-umat Tuhan untuk menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi mereka, lalu kemudian mereka berpaling daripada keyakinan tersebut. Itulah pertanyaan yang telah kita jawab kemarin. Dan pada saat ini kita coba untuk menjawab bagaimana kalau yang berpaling dari Tuhan adalah kita yang telah membawa jiwa-jiwa tersebut. Bagaimana kalau kita pun dalam kehidupan kita seringkali kelemahan-kelemahan iman itu dapat terjadi sehingga kita juga yang mendapat berpaling daripada Tuhan yang kita telah terima, yang telah mengasihi kita, dan pada saat-saat tertentu kita berpaling daripadanya. Inilah satu pertanyaan yang dapat kita coba untuk renungkan, dan dengan pertolongan surga, firman Tuhan akan mencoba untuk memberikan jawaban terhadap pemikiran seperti itu. Baik, mari kita berdoa bersama pada saat ini. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, pada saat ini kami datang kepadamu Tuhan, karena kami percaya kekuatan surga akan selalu menjadi bagian kami. Kami yang seringkali juga lari daripadamu Tuhan, bawalah kami untuk dapat memahami betapa besar kasih-Mu bagi kami, dan Kau ingin agar kami dapat selalu menjadi anak-anak-Mu yang sejati. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus membawa kami untuk dapat memahami kasih-Mu tersebut, dan membawa kami untuk menghidupkan itu dalam kehidupan kami semua. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan yang hamba bawa, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Baik saudara-saudara yang saya kasih, pada saat ini kita memiliki satu judul pembahasan, bawa mereka kembali. Itu adalah satu hal yang telah menjadi misi utama Yesus, membawa umat manusia yang telah terpisah dari Bapa untuk dibawa kembali ke dalam satu persekutuan yang indah dengan Bapa. Kita lihat kemarin, kita akhiri pelajaran kita kemarin dengan membahas atau membaca Sakaria 10 ayat 8. Aku akan bersiul, ya, dengan panggilan khusus, panggilan pribadi, ya, bukan teriakan yang keras, tapi dia bersiul supaya umat-umatnya yang mengenal suaranya itu akan dapat datang kepadanya, dikumpulkan. Dia bersiul, dia mengenal kita semua. Dan kita yang sudah pernah, ya, dan dalam arti kita yang sudah pernah bersama-sama dengan dia akan mengenal panggilannya tersebut. Dan ini terjadi seringkali karena kita yang sudah mengenal dia, yang sudah mengenal dia, berakar dalam dia, itu mengetahui betul siapa dia itu. Pelajaran kita mengajak kita juga untuk membaca apa yang tertulis dalam Efesus 3 ayat 16-19. Efesus 3 16-19 firman Tuhan katakan, aku berdoa, Rasul Paulus katakan, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan dan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ya, dia berbicara, Rasul Paulus berbicara supaya kita dikatakan kita berakar, berdasar di dalam kasih Kristus. Dia sudah memanggil kita. Dia sudah mengumpulkan kita, ya. Dan biarlah kita semakin kuat di dalam Dia, Kristus yang hidup dalam. Dan Rasul Paulus kemudian ayat berikutnya, ayatnya yang ke-18, dia katakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun kasih itu melampaui segala pengetahuan. Dia mencoba, kita lihat, dia mencoba untuk
melihat 4 dimensi daripada kasih tersebut ya, mencari bentuk geometri untuk menggambarkan sesuatu yang pada akhirnya dikatakan apa? Melampaui segala pengetahuan. Jadi segala penjelasan yang dia dapat jelaskan tentang kasih Allah tersebut, lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya itu ternyata tidak dapat betul-betul apa? Dijelaskan dengan 4 dimensi sekalipun. Lebih besar dimensi kasih Allah daripada sekedar dimensi geometris itu, tinggi, dalam, lebar, dan apa? Panjang ya. Melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Kita dapat memiliki kepenuhan Allah ya. Kita dapat memiliki yang tidak dapat dibayangkan, yang tidak dapat dijelaskan, ya, tidak dapat dicoba untuk dijabarkan, ya. Dibuat dia punya apa? Teori-teorinya, definisi-definisi, tidak ada yang dapat menjelaskan kasih Allah tersebut. Yang mana itu tidak dapat dijelaskan, tetapi dapat dialami. Saudara dan saya dapat mengalami kasih tersebut. Dan seperti kalau kita mencintai seseorang, seringkali kita tidak dapat menggambarkan perasaan tersebut. Kita tidak dapat mendefinisikan perasaan tersebut, tapi kita mengalaminya. Tetapi ya, kita lihat ya, pada saat kita mengalami kasih tersebut, apa yang akan terjadi? Itu akan apa? Mengalir keluar ya. Kamu akan apa? Dikatakan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Inilah pelajaran kita kemarin ya. Kalau kasih tersebut ada terus dalam diri kita, maka kasih tersebut akan tumpah ya. Kita tidak perlu bersusah payah ya. Kita tidak perlu memiliki banyak pemikiran strateginya apa untuk dapat membagikan tentang Yesus. Wah, tentu saja kita dapat belajar. Kita dapat melihat mana yang pola-pola yang dapat kita lihat dari apa yang dipelajari, mungkin ya, bagaimana cara menjangkau orang, tetangga, dan lain sebagainya. Tetapi yang lebih utama itu, kalau kasih Tuhan itu ada dalam kita, maka itu akan apa? Keluar dengan sendirinya ya. Kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah, artinya itu akan mengalir kepada orang lain. Dengan kata lain, saat kita dipenuhi dengan kepenuhan Allah, berbagi bukanlah sesuatu yang harus kita upayakan untuk dilakukan, bukan lagi. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita bendung. Seperti kita sudah pelajari sepanjang minggu ini, bagaimana Rasul Petrus dan Yohanes dilarang untuk bersaksi tentang Yesus Kristus. Jangan lagi kamu bahas-bahas tentang Yesus Kristus. Petrus dan Yohanes katakan, tidak bisa tidak kami membagikan, menceritakan tentang apa yang telah kami lihat, dengar, dan apa yang kami lihat. Kami tidak dapat membendungnya. Secara fisik itu mustahil. Karena apa? Sudah meluap dari dalam apa? Diri kami. Sudah meluap. Jadi kepenuhan Allah menyebabkan kita tidak dapat lagi apa? Menahan untuk berkata-kata ya, pada saat waktunya kita untuk menginjil ataupun berbagi itu tiba. Kita tidak mungkin apa? Menahannya. Kita tidak bisa menahan, tidak bisa dipaksa untuk menghentikannya. Dengan kata lain, menjadi saksi Tuhan itu adalah sesuatu yang secara otomatis merupakan bagian dari dalam diri kita. Pada saat Rasul itu dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kamu akan menjadi saksiku, kamu akan menjadi. Kamu bukan Yesus katakan kamu akan bersaksi. Kalau bersaksi itu ya kita mungkin ada skripnya, ada apa yang dapat kita bagian-bagian yang sudah kita tentukan ya untuk dapat kita katakan. Tetapi pada saat kamu akan menjadi saksi, itu berbicara tentang diri kita ya, pola kehidupan kita yang menjadi saksi. Tidak perlu lagi dipaksakan, tidak perlu lagi diskripkan, dengan kata lain ya, diskripkan. Dengan kata lain, kita tidak bisa memaku buah apel pada dahan. Apel itu akan apa? Buah apel itu akan tumbuh sendiri pada apa? Dahannya. Yang dapat kita lakukan hanya apa? Kita dapat merawat akarnya, dan buah itu pun tumbuh dengan apa? Buah itu pun tumbuh dengan sendirinya. Jadi itu yang terjadi. Pada saat kita menjadi saksi Tuhan, itu sebab kasih Tuhan itu begitu melimpah. Tetapi
Seringkali dalam kehidupan kita, ya, di luar dalam kehidupan kita seringkali terjadi saat-saat di mana kita pun sepertinya seakan-akan, ya, pada saat kita mungkin bergeser dari kasih Allah tersebut, sehingga aliran kasih tersebut tidak lagi mengalir kepada kita. Seringkali yang terjadi adalah pada saat kita memalingkan dari memandang Yesus Kristus, yang kita pandang akhirnya bukan Yesus tapi keduniawian yang kita pikir dapat memberikan kesenangan, sukacita yang mungkin dapat sementara. Sehingga yang terjadi, kasih tersebut tidak lagi melimpah dalam diri kita. Dan akibatnya bukan lagi kita dapat menjangkau orang lain, tapi kita yang menjadi orang yang dapat perlu untuk dijangkau. Dan ini terjadi bahkan kepada murid-murid Yesus Kristus. 3,5 tahun murid-murid itu dipenuhi dengan begitu banyak firman, begitu banyak mujizat yang mereka lihat dari Yesus Kristus. Boleh dikatakan cawan atau ember mereka itu penuh dengan air, ya. Tetapi ada saatnya, saat di mana Yesus juga melihat bagaimana murid-murid itu bukan lagi melihat air hidup yang dialirkan, tetapi mereka melihat sumber-sumber air yang lainnya yang menyebabkan mereka kekeringan, seperti yang dialami oleh Petrus. Gantinya mereka mengharapkan sumber air hidup. Mereka mengharapkan dari Yesus mereka akan menjadi kalau Yesus bisa menjadi pemimpin bangsa Yahudi yang mengeluarkan mereka dari perhambaan orang-orang Romawi pada saat itu, maka mereka akan menjadi perdana menteri di kiri dan kanan Yesus dan lain sebagainya. Kerinduan keduniawian itulah menyebabkan air yang sudah mereka seharusnya terima sepanjang 3,5 tahun itu melimpah, tetapi akhirnya menjadi kering. Itulah sebabnya Yesus berkata kepada Rasul Petrus dalam Lukas 22 ayat 31-32. Simon Petrus, ya, lihat. Iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudara. Ada 3 hal. 3 hal yang Yesus katakan kepada Petrus di sini. 3 hal. Yang pertama adalah bahwa Petrus akan diuji. Ada saat-saat di mana kita juga seperti Petrus mengalami kekeringan, sehingga kitalah yang butuh untuk untuk menerima rahmat. Gantinya menyalurkan rahmat yang begitu besar, begitu banyak, berlimpah keluar daripada kita. Petrus akan diuji. Iblis telah menuntut untuk menampi kamu, menguji kamu, Petrus. Namun kita lihat di sini, Yesus tidak membiarkan Petrus. Aku telah berdoa untuk engkau, ya. Dan engkau akan Engkau akan insaf Engkau akan insaf. Dengan kata lain, Yesus menjamin hasil akhirnya. Kamu akan Kamu akan insaf. Ada jaminan, ya. Ada jaminan untuk insaf, ya. Dia yang dengan Yesus tahu bahwa kegagalan itu dapat terjadi saat kita menjadi saksi-saksi Tuhan, saat kita berbagi. Mungkin ada saat-saat itu penuh sekali, ya, hubungan kita begitu dekat dengan Tuhan sampai berlimpah rahmat Tuhan itu dalam kehidupan kita. Gampang kita bagikan. Tetapi ada saat-saat kekeringan itu juga dapat pada saat kita mengalihkan pandangan kita dari Tuhan. Kita akan diuji. Dan kegagalan itu dapat terjadi. Dan pada saat diuji, Yesus tidak mencegah. Tetapi dia menghadapi kegagalan kita dengan doa. Dia tidak melindungi Petrus dari ujian yang akan mengguncang Petrus tersebut. Tetapi dia memastikan iman Petrus itu akan bertahan melewati ujian tersebut. Ya. Allah tidak menyingkirkan ujian, tetapi dia menjamin apa yang terjadi di akhir daripada ujian tersebut. Itu yang pertama, ya. Kita lihat bahwa Petrus akan diuji. Saudara dan saya, kita semua akan diuji. Dan berikutnya, kalau kita lihat bahwa poin di sini, dan engkau, jikalau, bahasa Indonesianya katakan apa? Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf. Jikalau, katanya seakan-akan ada itu, ya, kata jikalau. Tapi kalau Anda membaca Alkitab bahasa Inggris, bahasa aslinya, maka kata yang lebih tepat adalah ketika
ketika engkau sudah insaf. Artinya ada lebih jaminan, ada keyakinan dari Yesus tentang iman Petrus. Ketika, artinya pada saat, bukan jika, masih ada kemungkinan-kemungkinan, tapi Yesus tahu, ketika engkau sudah insaf, ya, maka pemulihan itu pasti. Ketika engkau sudah insaf, pemulihan itu sudah pasti, ya. Inilah kita lihat bahwa pemulihan itu adalah satu hal yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap umat-umat Tuhan. Dan kita lihat pemulihan itu bukan bersumber dari dalam diri Petrus, bukan karena dia pandai berbicara, hebat dalam buat ini, buat itu, tetapi berasal dari doa Yesus, dan bukan karakter atau kesanggupan daripada Petrus. Itu lihat ya. Poin ketiga dari Lukas 22, 32 ini katakan apa? Setelah kamu insaf, ketika kamu sudah insaf, poin ketiga adalah kuatkanlah saudara-saudaramu. Dengan kata lain, kegagalan tidak membuat kita tidak layak. Petrus kan gagal. Pada saat ini Yesus katakan itu kepada Petrus. Ini sebelum Petrus itu menolak Yesus 3 kali. Dia sudah dikatakan, Petrus, kamu akan menolak aku 3 kali. Oh, Petrus kata, gak mungkin. Biar semua murid-muridmu akan meninggalkan engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku lebih kuat dari mereka. Dan lain sebagainya. Dan Yesus katakan, Petrus ya. Gitu lain ya. Kamu akan apa? Kamu akan menyangkal aku 3 kali. Tapi kita lihat, kegagalan tidak membuat kita tidak layak seperti Petrus. Tetapi justru ujian diberikan. Kegagalan dapat kita alami. Tetapi justru dari kegagalan tersebutlah kita dilayakkan. Kita dapat dilayakkan dari Petrus. Dari kegagalan seperti Petrus maksud saya. Kita dilayakkan dari kegagalan seperti Petrus. Petrus tidak memenuhi syarat untuk menjadi saksi Tuhan. Petrus tidak memenuhi syarat untuk dapat membagikan tentang Kristus karena kesempurnaannya, karena kesanggupan-kesanggupannya, bukan. Tetapi ia memenuhinya, ia dilayakkan memenuhi persyaratan tersebut melalui pemulihan yang Yesus berikan kepadanya. Pada saat dia mengenal titik terendah, serta dia melihat tangan Tuhan yang menariknya keluar, itu merupakan kualifikasi yang lebih hebat daripada gelar teologis manapun, ya. Lebih hebat daripada gelar teologis ataupun kemampuan lainnya. Pada saat kita berada dalam titik terendah, pada saat kita melihat tangan Tuhan yang menarik kita keluar, justru di situ apa? Disitulah menjadi satu pengalaman yang akan menjadi kekuatan kepada umat-umat manusia. Saya teringat kepada salah seorang anggota jemaat kami yang pada saat dia berada di New Jersey, ya, dia mengalami begitu banyak kegagalan demi kegagalan dalam kehidupannya. Saya sendiri berpikir bagaimana anggota ini juga merupakan, ya, anggota ini dapat apa? Dapat memiliki kekuatan perubahan dalam kehidupannya. Dan betul, pada akhirnya dia tidak lagi berada di New Jersey, tapi kemudian dia berpindah satu tempat dan kemudian COVID datang. Dan segala sesuatu yang biasa dia dapat itu, ya, dia agak terhenti pada saat COVID tersebut. Dan pada saat itulah dia dapat berbalik, ya. Pada saat COVID ada blessing in disguise, hal-hal yang tidak baik tidak dapat dia dapati pada saat COVID tersebut karena lockdown, ya. Sehingga akhirnya pendek cerita, dia hanya bisa waktunya dia gunakan untuk dapat belajar kembali firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu telah menjadi kekuatan bagi orang tersebut, dengan kata lain, ya. Dan pada akhirnya kekuatan firman Tuhan, hubungan dengan Tuhan itu telah menjadi kekuatan dalam kehidupannya, ya. Tadinya begitu gagal sekali kehidupannya, tapi pada akhirnya dia memperoleh kekuatan dari firman Tuhan. Dan setelah dia memperoleh kekuatan tersebut, dia telah menjadi menjadi satu kekuatan, ya. Menjadi satu kekuatan bagi orang-orang lainnya. Kok bisa dia berubah? Begitu hebat perubahannya. Dan pada akhirnya, bukan hanya itu saja, ya.
Dia telah menjadi sarana berkat Tuhan. Bayangkan saudara, kalau banyak kita hanya memberikan kepada Tuhan mungkin hanya 10% perpuluhan dan berapa persen kemudian persembahan. Tapi dia sisihkan lagi di luar semua persepuluhan dan persembahan. Dia sisihkan kurang lebih 20% lagi untuk membantu pekerjaan Tuhan di mana saja. Hebat sekali perubahan yang dapat terjadi ya. Dan ini telah menjadi satu kesaksian dari satu kegagalan, dari titik rendah kehidupannya. Dan dia dapat melihat tangan yang menarik dia keluar. Dan itu menjadi satu kualifikasi yang saya sendiri secara pribadi mungkin tidak dapat menceritakan seperti pengalaman yang ia miliki. Dan inilah yang kita lihat dari Petrus. Dia mencapai titik terendah dalam kehidupannya. Tapi dia juga melihat tangan Tuhan yang mengangkatnya. Pada satu saat dia berkata tentang Yesus itu dalam Lukas 22 ayat 56-57 ya. Di dekat api, ada seorang hamba perempuan melihat Petrus di dekat api, mengamat-amati Petrus. Lalu perempuan itu berkata ya, juga orang ini, si Petrus ini bersama-sama dengan Yesus yang sedang ditahan itu ya. Tetapi Petrus menyangkal katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Aku tidak kenal dia. Ya. Dia menyangkal Yesus di dekat api. Tapi setelah Yesus bangkit, kemudian murid-murid bertemu kembali dengan Yesus pada saat mereka sedang menjala ikan lagi ya. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat ada api arang di atasnya dan di atasnya ada ikan dan roti ya. Jadi kembali dalam satu konteks adanya api di sini, tapi gantinya api dekat api yang pertama kita lihat dalam Lukas 22, Petrus berkata, "Aku tidak kenal dia." Tapi dalam konteks api kedua, dalam Yohanes 21 ayat 9 dan 15 kemudian, kita lihat bagaimana Yesus mengangkat dia kembali. Yesus berkata kepadanya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Lalu jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Lalu apa kata Yesus? "Gembalakanlah domba-dombaku." Kita lihat, Petrus adalah seorang yang pada satu saat ember ataupun cawan airnya itu kosong. Kosong, saudara. Tapi Yesus mengisinya kembali dengan rahmat-Nya. Yesus mengisi dengan kasih dan rahmat-Nya. Dan dari kegagalan tersebutlah Petrus tetap dipanggil untuk mengabarkan, untuk membagikan tentang Yesus. Gembalakanlah domba-dombaku. Dan apa hasilnya? Pada mulai seperti tadi kita sudah baca ayat 57 Lukas 22, dia katakan, dia menyangkal katanya, "Aku tidak kenal dia." Tapi setelah beberapa minggu setelah itu ya, beberapa minggu setelah pada hari Pentakosta, setelah Roh Kudus turun, Petrus berkhotbah dan dia berbicara, dan orang-orang yang mendengar pembicaranya tentang Yesus Kristus, mereka berkata, "Apa yang kami harus perbuat?" Kisah Para Rasul 2 ayat 38 katakan apa? Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu." Tadinya dikatakan, "Aku tidak kenal dia." Tapi sekarang dia menjadi pekabar Yesus Kristus. Inilah kita lihat ya, 3.000 orang dibaptiskan pada saat itu ya. Pada saat itu ya. Lihat ini, Petrus siapa dia ini? Suara yang sama yang berkata, "Aku tidak kenal dia." Itulah suara yang sama yang berkata, "Dibaptiskanlah dirimu dalam nama Yesus Kristus." Orang yang sama. Tapi sekarang arah mereka itu yang berbeda. Arah yang berbeda. Kenapa? Karena kasih karunia Yesus Kristus. Cawan itu kembali terisi dengan berkelimpahan. Ya. Dan pengisian itu menyebabkan umat-umat manusia yang mendengarkan khotbah Petrus pada saat itu. 3.000 orang di Yerusalem dibaptiskan. 3.000 orang dibaptiskan. Disinilah kita lihat saudara ya, bahwa bersama dengan Tuhan, kebangkitan kembali tersebut, with God, the comeback is always greater than the setback. Bersama Tuhan, kebangkitan kembali selalu lebih besar daripada kemunduran. Selalu lebih besar dari kemunduran. Kita, banyak di antara kita mungkin ya, sudah mengalami satu kehidupan yang begitu dekat dengan Tuhan. Tapi kemudian kita jatuh.
Tapi kita jatuh. Mungkin jatuh dalam titik yang terendah dalam kehidupan kita. Berbaliklah. Berbaliklah, saudara. Ya. Kenapa? Kalau kita dapat berbalik kembali, maka berbaliknya kita itu akan menjadi satu kesaksian yang lebih besar. Yang lebih besar. Yang justru dapat membawa jiwa-jiwa kembali kepada Tuhan. Itulah kerinduan Allah kita. Itulah kerinduan Yesus Kristus pada saat dia melihat Yerusalem. Ya, dia katakan dalam Matius 23:37, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang mengutus engkau kepadamu, yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Kerinduan Allah bagi kita semua adalah apa? Terhadap kita yang hilang sekalipun. Kita hilang sekalipun. Bukan, kerinduan Allah terhadap mereka yang hilang itu bukan digambarkan dengan seorang panglima yang mengumpulkan pasukan, melainkan digambarkan kerinduan Allah tersebut bagaikan induk ayam yang membentangkan sayapnya untuk melindungi makhluk-makhluk yang terlalu kecil, untuk melindungi diri mereka sendiri. Setan itu begitu hebat, begitu berkuasa. Petrus saja itu ditampi, diujinya. Petrus tidak berdaya. Tapi Yesus katakan, aku berdoa supaya engkau tetap memiliki. Dan pada saat kamu insaf, gembalakanlah apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Itulah sebabnya kembali pada ayat kita ya. Yesus selalu berdoa supaya saudara dan saya selalu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah, supaya kita dapat terus menjadi saksi-saksi Yesus. Kiranya saudara-saudari sekalian ya, dalam keadaan apapun kita, berbaliklah kepada Tuhan. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, mari kita menutup acara kita dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kesempatan yang indah dapat kami miliki. Kami yang dapat menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Seringkali air kehidupan-Mu itu kami tolak, sehingga kami menjadi kering. Dan kami diuji oleh setan. Tapi Engkau tetap berdoa untuk kami. Engkau tetap menginginkan agar kami dapat berbalik. Dan pada saat kami berbalik kembali kepadamu, itu telah menjadi satu kekuatan yang dapat kembali membawa umat-umat manusia yang dapat kami jumpai untuk memiliki kemenangan. Karena Engkau yang telah menarik kami adalah Allah yang sama yang telah menarik Petrus, menarik kami dan dapat menarik siapapun untuk dapat datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami semua dapat selalu memiliki hubungan yang semakin erat dengan Engkau Tuhan, dan dapat membagikan kasih karunia-Mu itu, mewartakan kasih karunia tersebut kepada sesama kami. Berkatilah umat-umat Tuhan yang sedang menundukkan kepala pada saat ini. Biarlah penyertaan Tuhan menjadi bagian Anda semua. Berkatilah umat-umat Tuhan di Jemaat Fisdak, keluarga-keluarga yang ada. Biarlah penyertaan Tuhan menjadi kekuatan bagi keluarga-keluarga seperti Tuhan. Kami ingin berdoa bagi keluarga De Stefano Roring, terus berdoa bagi Anthony dan Weni, berdoa bagi Evi dan Angel Luis Marrero, berdoa bagi keluarga Sumendap Sembiring, bagi Arda, bagi Regan, Adriana, dan kami juga berdoa bagi Dilan. Kiranya penyertaan Tuhan akan selalu menjadi bagian mereka. Berdoa bagi Lina, Mahoni Tampu Bolon. Kami berdoa kiranya Tuhan akan selalu menyertai mereka. Berdoa bagi keluarga. Kami secara khusus juga ingin mendoakan keluarga-keluarga yang ada Tuhan. Seperti keluarga Sumilat Kaumpungan, bagi saudara Kres, bagi saudari Hetty, Kristi, dan Timothy. Penyertaan Tuhan kiranya juga akan terus menjadi bagian mereka. Terima kasih Tuhan. Sempurnakanlah doa hamba-Mu. Dan biarlah kami semua dapat selalu dibawa, agar kami memiliki kepenuhan kasih karunia-Mu Tuhan, dan membawa kami dapat menjadi saksi-saksi-Mu yang sejati. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, yang hamba bawa hanyalah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat Nebus kami. Amin. Terima kasih saudari sekalian yang sudah bersama-sama sampai bertemu kembali
di minggu yang akan datang, dan kiranya penyertaan Tuhan menjadi bagian kita semua.